Iman yang berkenan adalah iman yang menyenangkan dan menarik hati Tuhan. Jikalau Tuhan tertarik, maka Tuhan akan hadir. Di mana Tuhan hadir dan ada, di situ pasti ada mujizat. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang berkenan itu? Sebelum saya membahas di poin yang ketiga, jika ada teman-teman yang belum mengetahui poin yang pertama dan yang kedua, silakan kunjungi video-video saya yang sebelumnya supaya kita memahami secara maksimal dan secara komplit. Jadi mari kita lanjut, kita akan membahas poin yang ketiga. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya Ana Agustin dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Saat ini, sebelum kita membahas di poin yang ketiga, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tayangan berikut ini. Jonathan Edward adalah atlet lompat jauh dari Inggris. Dia mengikuti Olimpiade Seoul pada tahun 1988 dan gagal. Di tahun 1992, dia kembali mengikuti Olimpiade di Barcelona dan dia pun gagal. Dia kembali berlatih dan kemudian bertanding kembali di Olimpiade Atlanta pada tahun 1996 dan dia berhasil meraih medali perak. Jonathan Edwards sudah tidak muda lagi, tetapi dia masih terus berlatih di cabang yang sama, yaitu lari lompat jauh, dan dia kembali mengikuti Olimpiade di Sydney pada tahun 2000 dan dia melompat begitu jauh, melampaui atlet-atlet muda dari negara lain dan dia keluar sebagai pemenangnya. Dia merebut medali emas. Itu adalah pencapaian yang paling dikejar oleh seluruh atlet dunia. Dari tayangan dan cerita singkat Jonathan Edward, apa hubungannya dengan iman? Saya teringat dengan Rasul Paulus memberi surat kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-12 dikatakan, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Ternyata bukan hanya atlet olahraga saja yang memiliki arena pertandingan. Orang Kristen pun memiliki arena pertandingannya sendiri. Seperti atlet-atlet kelas dunia, mereka berlatih konsisten, terus-menerus, tidak menyerah. Demikian jugalah harusnya kita sebagai orang Kristen, tidak pernah menyerah, konsisten, terus melakukan, mempraktekkan firman Tuhan sampai kita menjadi ahli. Dan ketika masa pertandingan itu tiba, di mana ada masalah, ada beban berat, masalah hidup, kesulitan, sakit penyakit, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak menyerah, tetapi kita mampu melawan, kita mampu bertanding, dan kita jadi pemenang. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang berkenan itu? Di poin yang pertama, carilah sumber iman itu, yaitu Yesus. Prioritaskanlah untuk menghampiri Tuhan dengan terus berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, sampai kita tertanam di dalam Dia. Yang kedua, banyak dengar firman Kristus, firman yang diurapi. Dan untuk bisa mendengar firman yang diurapi, doakanlah secara khusus hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan terberkati dengan firman yang disampaikan. Yang ketiga, praktekkan dan latihlah dirimu untuk melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 20 katakan, "Iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan kosong." Jadi teman-teman, latihlah dirimu untuk melakukan apa yang sudah saya sampaikan di poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Jangan pernah menyerah, lakukan terus-menerus, karena iman itu seperti otot. Jikalau dia dilatih terus-menerus, semakin kuat, semakin besar, semakin dia mampu mengangkat beban seberat apapun juga. Demikian juga dengan imanmu. Imanmu semakin bertumbuh,
semakin besar beban berat, masalah sebesar apapun kita mampu hadapi dan kita keluar sebagai pemenang. Jangan menyerah, terus semangat, salam antusias.